Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dotoni tentunya, di mana Pak Dotoni ini geram dan marah dan dia membongkar mafia judi online dan juga sekaligus mafia lain, dan mereka itu terorganisir dan juga bekerja sama dengan ormas atau preman bisa dibilang di Indonesia. Dan mungkin sebelum kita ke videonya, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan untuk kita semua. Maafkan saya, Basin. Temanya ada di Mazmur 34 ayat 8 yang berbunyi, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Yang artinya adalah, kecaplah dan lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan, nikmati perlindungan dan penyertaannya setiap hari. Itu dia satu nama firman Tuhan. Saja kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Dotoni. Mari kita simak videonya. Malam Thomas. Malam luar biasa Pak Daud. Hari ini temanya untuk tahu cara mafia bekerja dan bagaimana mengatasinya. Oke Pak Daud. Pak Daud bisa pimpin dalam doa pembukaan? Mari kita berdoa. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus sucikan, lawat aku Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Haleluya. Amin. Ya Pak Daud, hari ini tema tentang bagaimana mafia bekerja dan bagaimana cara solusinya Pak Daud ya. Bagaimana cara mafia Pak Thomas? Bekerja dan bagaimana solusinya. Nah, bagaimana solusinya? Betul Jonas? Thomas? Betul Pak. Jadi saya itu belajar dari almarhum Jenderal Edi Wibowo. Yes. Nah, di situ dia mengajar saya bukan teori aja, Thomas. Ya, tapi ada prakteknya ya. Jadi saya diizinkan beliau untuk masuk ke suatu tempat keluarga, dan itu keluarga itu sudah diketahui terjerat dengan mafia. Terjerat dengan mafia, jadi Pak Daud mengalami ya. Jadi diizinkan sama Jenderal Edi Wibowo waktu itu supaya saya masuk situ, karena kan dia tahu data-datanya, Thomas, dari intelijen. Ya. Nah, dia tidak hanya ngajari saya teori, tapi dia langsung nyuruh saya untuk tahu dan melihat. Tapi dia berkata, kamu tidak boleh bergerak sampai saya perintahkan, karena supaya kamu tahu bagaimana cara mafia bekerja. Siap. Apa Thomas? Ya, Bapak dapat mandat bahwa jangan bergerak supaya Bapak tahu gimana caranya melihat mafia bekerja dan bagaimana kamu mengambil keputusan untuk mengatasi para mafia. Untuk Pak Daud dapat mengatasi cara mafia bekerja Pak ya? Kan ada mafia tanah, ada mafia judi. Mafia judi. Nah, jadi seperti ini cara geraknya, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, pertama yang bersangkutan akan diiming-imingin utang, Itu yang tanah Pak ya? Baik tanah maupun judi. Maupun tanah maupun judi. Itu dimodalin. Kalau judi dimodalin Pak ya, dikasih iming-iming, kasih modal untuk berjudi Pak Daud ya. Nah, judi itu kan banyak. Bisa sambung ayam. Ya. Bisa kartu. Ya. Ibaratnya di sini ada yang ngasih modal dulu. Betul Pak Daud. Ada yang ngasih apa? Modal Pak. Modal dulu buat main judi. Nah, ingat, bandar tidak takut penjudi menang. Bandar tidak pernah takut bahwa penjudi itu menang Pak Daud ya. Tapi bandar paling takut penjudi berhenti. Betul Pak Daud. Nah, karena kalau menang
nanti juga nunggu waktu dia kalah. Betul, malah lebih kalah lebih dalam lagi Pak Daud ya. Nah, pertama dimodalin. Iya, pertama dimodalin, dikasih iming-iming bunga, tapi dengan bunga tinggi Thomas. Oh ya. Kalau tanah, nanti yang bersangkutan suruh ngasih sertifikat dengan yang namanya itu kuasa jual. Kuasa jual. Ya. Kuasa apa Thomas? Kuasa jual Pak. Oh. Nah, di situ Thomas, Ya. setelah masuk terperangkap, nanti yang ngasih modal ini langsung kerja dengan preman. Yes. Nah, preman ini kebanyakan menggunakan itu nanti ada dua. Pertama, ketua preman. Ketua preman. Kedua, anak buah preman. Anak buah preman Pak Daud ya. Nah, kalau ketua di sini bisa yang namanya itu pakai yang namanya bisa ormas. Bisa ormas. Nah, tapi juga bisa menggunakan kayak ketua geng. Ya. Nah, tapi bawahnya mereka itu bercampur antara preman dan termasuk orang baik. Susah bedain kan? Nah, susah apa Thomas? Iya Pak Daud. Susah apa Thomas? Susah Bedain. Nah, di situ Thomas. Nah, yang bersangkutan akan ditekan. Yang bersangkutan akan ditekan Pak Daud ya. Sama anak buah preman atau ketua geng atau ketua ormas tertentu. Ya. Ketua ormas tertentu gitu Thomas ya. Iya Pak Daud. Nah, anak buahnya dulu nekan. Nah, setelah itu ketuanya ormasnya seakan-akan jadi orang baik. Oh, jadi ini sebuah permainan cantik Pak Daud ya. Ya, jadi ada dua sisi di sini. Ketuanya nanti ormas akan berkata seakan-akan mau nolong dia, seakan-akan mau bantu dia, seakan-akan untuk supaya nyelamatin dia. Ya. Nah, setelah itu anak buahnya menekan, nanti seakan-akan mau mukulin, nanti mau hancurkan keluarga. Pokoknya isinya pengancaman-pengancaman, Thomas. Ya. Nah, ini kejadian kira-kira 20 tahun yang lalu, Thomas. Kejadian 20 tahun lalu ya Pak Daud ya. Nah, setelah itu pengancaman, penekanan, itu anak buahnya yang bergerak. Jadi sepertinya kepalanya ngepro kita, tapi anak buahnya yang menghancurkan kita Pak Daud ya. Ya neken. Ya neken ya. Jadi benar-benar permainan cantik Pak. Sepertinya orang ini baik, tapi ternyata ada udang di balik bakwan ya Pak Daud ya. Nah, setelah itu ya. Ingat Thomas, nanti akan dibikin perjanjian di notaris kedua belah pihak, bukan pernyataan Thomas. Oh, jadi dibuatnya kedua pihak pakai notaris untuk langsung kepada masalah supaya menang dalam pengadilan Pak Daud ya. Karena kan akta otentik itu kan kekuatannya sama dengan keputusan pengadilan. Ya. Nah, setelah itu dibikin perjanjian di notaris dengan perjanjian kedua belah pihak, bukan pernyataan. Karena kalau akte pernyataan saja itu bisa dicabut oleh yang bikin pernyataan, karena tidak terikat oleh kedua belah pihak. Iya Pak Daud. Nah, paham Thomas? Paham Pak Daud. Nah, kalau pernyataan itu bisa dicabut Thomas. Kalau pernyataan bisa cabut Pak Daud ya. Bisa diklarifikasi. Iya. Dan secara hukum, kekuatan hukumnya tidak kuat. Tidak kuat Pak Daud ya. Karena pernyataan pribadi. Iya. Nah, nanti akan dibikin akte notariat. Di hadapan notaris, setelah itu dibikin seolah-olah hutang piutang. Seolah-olah apa Thomas? Utang piutang Pak Daud. Padahal itu uang judi. Padahal itu uang judi Pak Daud. Wah, benar-benar. Dan itu bunganya tinggi sekali. Iya. Nah, bahkan itu nanti sertifikatnya digadekan dengan jamin sertifikat sebagai utang piutang dengan bunga tinggi. Kalau bunga tinggi dianggapnya utang.
Nah, dengan jaminan sertifikat. Iya. Nah, nanti ketuanya ormas baik-baikin, mau nolong dia untuk bantu dia. Jadi kepalanya ini seolah-olah jadi orang baik. Sepertinya orang baik tapi ternyata menjerumuskan Pak Daud ya. Betul, Thomas. Ya, Pak Daud. Nah, setelah perjanjian notaris, kan kedua belah pihak, Thomas, Ya. mengikat secara hukum. Ya. Nah, dibikinlah utang sungguhan. Oh. Pada latar belakangnya utang judi. Nah, untuk lolos dari jerat hukum, nanti ada yang ngomong, saya enggak tahu itu judi atau enggak, penting dia pinjam uang saya kasih. Gitu. Wah, jahat luar biasa ya. Kita lepas dari jerat hukum. Betul. Nah, untuk lepas dari apa, Thomas? Mafia, Pak. Jerat hukum. Nah, Jerat cara hukum. mengatasinya ada, Thomas. Ada Pak Daud. Gimana Pak Daud? Pertama, jangan mau membuat perjanjian akta notaris dua belah pihak. Oh, jadi kalau udah terlibat begini, jangan mau buat surat notaris ke dua belah pihak Pak Daud ya. Karena akan dibikin seolah-olah utang sama dia. Oh. Padahal itu bunganya tinggi. Bahkan bunganya itu 1 bulan bisa 5%, Thomas. Wah, mencekik sekali Pak Daud ya. Tapi kan itu nanti tidak ditulis bunga 5%. Itu tidak tertulis di perjanjian itu. Jadi ada permainan kata-kata Pak Daud ya. Ya, mereka bermain di hukum. Ya, dalam bentuk kata-kata kan Pak Daud. Ya. Nah, dan mereka arahnya nanti perjanjian dua pihak dengan jaminan sertifikat tanah. Nah, atau jaminan apa itu yang berharga gitu loh, Thomas. Ya. Nah, itu mengikat secara hukum. Ya. Nah, dan mereka pun juga ada namanya gunakan ini seperti jasa hukum juga, Thomas. Untuk bikin aktanya, Thomas, supaya mengikat. Betul. Nah, di situ saya ngelihat cara bekerjanya. Satu, ketua ormasnya ini kelihatan jadi orang baik. Yang kedua, bawahannya menjadi jadi orang jahatnya. Pada dua-duanya kerjasama, Thomas. Betul Pak Daud. Betul, Thomas. Betul Pak Daud. Jadi langkah pertama jangan mau membuat surat perjanjian depan notaris. Depan notaris kedua belah pihak. Ya. Karena nanti akan dibikin seolah-olah hutang. Seolah-olah malah kita jadi berhutang Pak Daud ya. Padahal itu bunganya tinggi, lintah darat, dan itu dikerjain dengan judi biasanya, Thomas. Iya. Ada yang juga narkoba, Thomas. Nah, nanti yang perjanjian satu ini nanti yang berhubungan tidak dengan preman itu. Jadi kayak terputus jaringan gitu loh, Thomas. Oh, luar biasa ya. Itu ada orang yang sengaja dipasang untuk seakan-akan orang itu hutang sama dia beneran gitu loh, Thomas. Waduh, ngeri ya Pak Daud ya. Pemodalnya. Dan repotnya pemodali biasanya kerjasama dengan pengusaha. Pengusaha yang bekerja dengan mafia. Ya. Nah, di situ akan ditekan habis. Jelas, Thomas? Jelas, Pak. Pertama, hindari apa, Thomas? Hindari apa, Thomas? Perjanjian di depan notaris kedua belah pihak, Pak. Buat surat perjanjian dan yang di kedua, depan notaris. Jangan mau mediasi di luar pengadilan atau di kantor polisi, di luar kantor polisi atau di luar pengadilan. Itu jebakan semua. Oh, yang kedua jangan mau ada mediasi di luar kepolisian atau pengadilan Pak Daud ya. Jadi kalau misalnya mediasi, ya ada di kantor polisi atau pengadilan, di dalam kantor pengadilan. Artinya masih di bawah perlindungan hukum. Ya. Karena apa? Itu nanti, Thomas,
akan dibikin kerjasama, nanti dijebak masuk mediasi ke tempat ketua mafia. Atau kakaknya ketua mafia atau adiknya ketua mafia. Iya. Oh, begitu masuk mediasi di situ, disitulah mereka bermain. Iya. Jadi langkah yang kedua apa, Thomas? Jangan mau mediasi di luar kepolisian atau pengadilan, Pak Daud. Jadi mediasi itu harus di kantor polisi, saksinya adalah penegak hukum. Ya. Kalau di pengadilan itu ada namanya hakim mediator. Yes. Pokoknya jangan mau mediasi apapun yang di luar hukum. Yes. Penegak hukum. Artinya harus tetap posisi ada di mana, Thomas? Pengadilan atau kantor polisi, Pak. Dan polisi atau penegak hukum sebagai saksi. Betul. Kalau Anda bermediasi di luar pengadilan, selesai. Habis ya, Pak, karena ketua mafianya pasti akan nanti akan digiring untuk mediasi nanti di rumahnya ketua mafia atau adik ketua mafia atau keluarga yang sudah diatur sama mafia. Ya. Disitulah diperas, ditekan, dan selesai. Ya. Jadi ingat, yang langkah, karena apa? Itu kejadian 20 tahun yang lalu saya belajar, Thomas. Ya. Oh, caranya bekerja mereka seperti ini gitu, Thomas. Iya, betul, Pak Daud. Ya, jadi ingat, jangan sekali-sekali saudara semua mediasi di luar lingkup penegak hukum. Yes. Dan tidak boleh di luar pengadilan atau di luar kantor polisi. Ya. Jadi jangan mau mediasi itu kalau dengan mereka itu ada di rumah yang diatur mereka. Iya, Pak Daud. Termasuk di restoran. Ya, termasuk di restoran, Pak Daud ya. Itu mereka udah atur semua itu, Thomas. Oke, tapi mafia bisa nggak, Pak, membeli orang-orang hukum, Pak, untuk menjadi kaki tangannya, Pak? Itu kan oknum ya, kita tidak boleh menghakimi. Ya, ada, tapi masih bisa pakai oknum ya, Pak Daud ya. Itu bukan urusan kita. Tapi yang penting kalau mediasi harus di kantor polisi atau di pengadilan, tidak boleh di luar itu. Yes. Karena kalau di kantor polisi, usahakan itu di Polres atau Polda. Oke. Karena apa? Lingkupnya lebih luas. Ya, Polres atau Polda, Pak Daud ya. Jangan di Kapolsek ya, jangan di Polsek ya. Ya terserah ya. Penting kalau saran saya, karena pengalaman saya lebih baik ada di Polda. Polda ya. Karena saksinya kan penegak hukum ini. Betul, Pak. Nah, dan ingat sebisa mungkin. Ya, Pak Daud. Yang aman di mana, Thomas? Polda, Pak, karena lebih banyak penegaknya, Pak. Kedua atau di kantor pengadilan. Ada hakim mediator, ada penegak hukum. Yes, ada penegak hukum. Jangan sekali-sekali Anda mediasi di luar pengadilan, baik di restoran, hotel, atau manapun. Ya, karena sudah diatur skenarionya oleh pihak kepala mafianya, Pak ya. Mafianya. Siap. Ya, kedua ini. Ya, yang ketiga. Nah, yang ketiga, teror yang dilakukan kebanyakan ya, Thomas ya. Teror yang dilakukan nanti akan disebarkan di mana-mana. Maksudnya apa? Kabar-kabar. Teror supaya takut. Nah, tapi nanti ketua mafianya baik-baikin gitu, Thomas. Oh, iya. Supaya dibikin perjanjian akte notariat itu. Oh, jadi anak buahnya untuk nakut-nakutin, tapi dia sebagai malaikat yang berbulu serigala berbulu domba, Pak ya. Jadi ingat langkah kedua ini penting. Jangan sekali-sekali mediasi di luar pengadilan. Yes. Atau di luar kantor polisi.
Yes. Jadi kalau misalnya mediasi di mana? Kantor Ingat, polisi atau pengadilan. itu pun di Polda atau Polres. Yes. Saksinya penegak hukum. Ya. Dan sebisa mungkin dipoto bersama penegak hukumnya. Yes. Jelas? Jelas Pak Daud. Supaya tidak ada yang bermain. Betul Pak Daud. Karena kebanyakan nanti akan digiring untuk bikin perjanjian kedua belah pihak. Betul Pak Daud. Setelah itu akan dibikin namanya kuasa jual. Waduh, habis deh Pak Daud ya. Nah, kenapa saya ngomong gitu? Karena waktu itu almarhum Edi Wibowo, kamu harus terjun dan kamu lihat di cara mereka bergerak, cara mereka bekerja. Tetapi ingat, tanpa perintah saya, kamu tidak boleh bergerak. Karena ingat, itu ranahnya adalah ranah sipil, bukan militer. Nah, ranah apa, Thomas? Sipil, bukan militer Pak. Jadi Pak Edi Wibowo hanya ingin saya supaya tahu cara bergerak dan cara berpikir dan bagaimana mengatasinya. Jadi ingat, jangan mau diajak damai di luar penegak hukum atau di luar pengadilan. Siap Pak Daud. Jadi harus ada di kantor polisi, itu di Polda atau Polres, Siap. atau di pengadilan. Siap Pak Daud. Karena kalau begitu diajak mediasi, ada di restoran atau hotel, itu sudah disiapkan yang namanya itu notaris di situ juga. Untuk membuat namanya akte perdamaian. Padahal itu Thomas akal-akalan licik jahat semua Thomas. Waduh. Itu namanya persekongkolan Thomas. Persekongkolan jahat ya Pak Daud ya. Namanya persengkongkolan jahat. Tidak salah Thomas. Notaris tidak salah. Ingat itu. Ya, karena notaris emang hanya menjalankan tugasnya. Karena notaris hanya mengesahkan perjanjian kedua belah pihak. Betul. Dan kemauan para pihak. Betul. Jadi notaris tidak salah. Ya. Harus digaris besar. Notaris tidak bersalah. Kenapa tidak bersalah? Karena notaris hanya mengesahkan perjanjian kedua belah pihak. Jadi saudara semua, saya beritahu, jangan sekali-sekali membuat mediasi atau perdamaian yang berhubungan dengan mafia atau judi, hal seperti mafia di luar pengadilan atau di luar penegak hukum. Siap Pak Daud. Gimana menurut Thomas? Luar biasa pengetahuan umum. Ini kuliah umum supaya jemaat dalam kehidupan sehari-hari dapat pengetahuan umum Pak Daud ya. Karena kan firman kan juga membawa kita ke dalam kehidupan firman apa? Kehidupan Pak ya. Kan firman juga firman kehidupan. Jadi itu saya itu sama almarhum Edi Wibowo itu Thomas, itu saya bukan hanya dikasih teori, tapi yang kasus ada di mana kan intelijen tahu Thomas. Iya. Nah, diizinkan saya masuk ke situ untuk melihat saja cara mereka bergerak. Iya. Nah, setelah itu baru beliau memberitahu solusinya seperti ini, gitu Thomas. Dahsyat. Dahsyat. Ingat, mereka tidak akan bikin akte atau surat pernyataan karena bisa dicabut karena tidak ada perjanjian mengikat kedua belah pihak. Kalau surat perjanjian tidak bisa cabut Pak ya. Gimana menurut pandangan saya Thomas? Luar biasa. Ini kuliah umum ya, kuliah umum dalam kehidupan nyata di masyarakat supaya jemaat bermasyarakat paham betul ya, serigala berbulu domba ya. Begitu Pak. Jadi ingat, karena mereka kalau mereka itu tulis bunganya di akte notariat sebagai utang judi, itu kan kena jerat hukum. Betul. Lipat darat. Maka dibikin seolah-olah nanti perjanjian itu diatur bukan dengan melibat orang yang mafia itu, tetapi di luar mafia gitu loh Thomas. Iya Pak Daud.
yang otomatis taunya sebagai pemodal gitu toh Mas. Iya Pak Daud. Dan dipinjemin. Nah, terus kan itu, nah nanti mafianya sama yang pihak satu ini sudah ada kerjasama, perjanjian di belakang juga, akte bawah tangan, bahkan akte notaris, gitu toh Mas. Betul Pak Daud. Itu cara mafia bergerak. Makanya saudara semua, untuk menghadapi kasus seperti ini, jangan sekali-sekali berdamai di luar penegak hukum. Yes. Oh. Ya Pak Daud, putus Pak Daud sinyal Pak Daud. Jadi ingat, kalau misalnya ada kuasa hukum, oknum kuasa hukum tertentu yang menyarankan mediasi di luar pengadilan, di luar kantor polisi, di luar penegak hukum, jangan mau. Jangan mau. Iya Pak Daud. Siap Pak Daud. Itu saya belajar ini sama beliau 1 tahun, Thomas, bagaimana cara ngatasinya. Wow, 1 tahun ya, dan praktek Pak Daud ya. Dan nah, kalau sudah masuk jerat itu Thomas, nah diperas habis Thomas. Habis ya. Ada solusi nggak Pak? Kalau misalnya udah dijerat begitu Pak, udah perjanjian notaris, ada solusi nggak Pak supaya bisa lepas Pak secara hukum? Itu kan perjanjian mengikat, ada kuasa jual Thomas. Berarti nggak ada solusi Pak ya, kalau sudah sampai notaris Pak Daud ya. Sertifikat sudah ada di tangan mereka Thomas. Oh. Ya. Jadi jelas Thomas. Jadi kesimpulannya tidak ada solusi saat sudah notaris perjanjian Pak Daud ya. Perjanjian mengikat. Jadi nggak ada solusi Pak ya untuk keluar dari itu Pak ya. Nah solusinya ada dong Thomas. Apa Pak? Misalnya kalau sudah perjanjian nih Pak di depan notaris, sertifikat udah dipegang Pak, padahal dia nggak tahu bahwa itu terjadi Pak. Nah yaitu ingat, kelemahannya ada Thomas, yaitu apa? Bila diviralkan. Oh. Apa Thomas? Bila diviralkan Pak Daud. Diviralkan, jadi media sosial. Nah itu duduk masalahnya udah habis. Langsung banyak yang mengawasi. Kayak kasus yang di final tuh Pak ya, langsung viral, langsung diusut Pak Daud ya. Iya, tetapi kan capek Thomas. Betul Pak Daud. Tapi kalau udah kuasa jual susah Thomas. Nah itu kan Pak Daud, kalau sudah kuasa jual susah Pak Daud ya. Karena perjanjian akte otentik itu mengikat. Betul Pak Daud. Nah, jadi saudara semua, bila ada oknum kuasa hukum menyarankan saudara mediasi di luar pengadilan, di luar kantor polisi penegak hukum, lebih baik jangan. Yes. Karena waktu itu saya juga lihat itu ada oknum kuasa hukum juga Thomas yang mengarahkan mediasi di luar pengadilan. Iya. Nah jadi saudara harus punya prinsip sendiri bahwa itu, tapi oknum ya, oknum tertentu loh Thomas. Iya betul. Saya ngomong oknum tertentu. Betul. Dan waktu itu dia ngakunya kuasa hukum. Nah, diarahkan mediasi di luar pengadilan. Dia mediasi di luar kantor polisi. Yes. Nah, jadi saudara harus, siapapun saudara kalau diarahkan mediasi perdamaian masalah kayak gini nih di luar pengadilan, di luar penegak hukum, jangan mau. Jangan mau Pak Daud ya. Karena pasti akan diselesaikan di situ. Akan diperas habis, ditekan habis. Yes. Nah, jadi cara mainnya seperti itu Thomas. Iya Pak Daud. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sangat memberikan pengetahuan umum Pak.
Jadi, dan itu kalau penegak hukum pun harus di video, dipoto siapa penegak hukumnya dan saksinya. Lengkap, Thomas. Ya, supaya buat bahan bukti juga Pak Daud ya. Iya. Oke, Thomas. Oke, sekarang tanya jawab yang pertama. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Daud Tony yang marah ataupun geram dengan mafia judi online ini di Indonesia. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin membacakan dulu satu renungan firman Tuhan untuk kalian semua. Firman-Nya di Yesaya 31 ayat 5 yang berbunyi seperti burung berkepak-kepak di atas sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, melindungi dan menyelamatkannya, mengawal dan melepaskannya. Yang arti ada Tuhan adalah Bapa yang sangat bertanggung jawab bagi anak-anaknya. Dan itu dia renungan firman Tuhan. Dan juga sebelum saya pamit, saya ucapkan terima kasih buat kalian sudah mensupport selalu channel anak Tuhan, channel Kristenku Inspiratif. Dan juga ya begitu saja. Saya udah pamit. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.